Waktu Aisyah belum masuk Islam, Aisyah tuh sering pakai kerudung juga, kayak yang cocok apa gitu ya. Aisyah senang sekali. Bingung juga waktu itu kan kakek jauh, bingung mau gimana caranya masuk Islam gitu. Dulu waktu pakai kerudung nih kan pastilah orang tua masih non muslim kan? Iya. Nah pastilah orang tua nih berpikiran nih, kok Aisyah pakai kerudung padahal bukan muslim, itu sempat dimarah atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di depan tadi kalian telah menyaksikan cuplikan kisah tentang Clara atau Aisyah. Aisyah tadi berasal dari kampung pedalaman yang ada di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sanggau. Kisah-kisah seperti Aisyah ini cukup banyak. Di lapangan saya menemui dan mendengar beberapa kisah yang cukup unik, yang dimana banyak sekali orang tuanya yang non muslim ingin mensekolahkan anaknya di pondok pesantren ataupun di sekolah-sekolah Islam. Ketika ditanya kenapa Bapak ingin mensekolahkan anak Bapak di pondok pesantren, jawabannya simpel, sederhana, saya ingin anak saya menjadi orang yang baik. Seperti juga Clara, ini orang tua awalnya tidak setuju. Alhamdulillah tidak lama setelah Aisyah bersadar, akhirnya orang tuanya setuju dan mengizinkan Clara untuk mondok di pesantren. Anak-anak ataupun gadis seperti Clara ini sangat banyak sekali di Kalimantan Barat, dan saya yakin tidak hanya saja di Kalimantan Barat tetapi juga di semua provinsi yang ada di Indonesia. Mari kita bantu anak-anak seperti Clara agar mereka mendapat pendidikan Islam sehingga nantinya mereka akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagi sahabat yang penasaran dengan kisah orang tuanya yang non muslim ingin mensekolahkan anaknya ke pondok pesantren, saksikan terus video-video yang ada di channel Laskar Tujuh Langit. Mari berdakwah bersama kami, minimal berikan kami doa yang terbaik. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan berkomentar yang positif, serta bagikan video-video ini agar inspirasi, motivasi kisah-kisah Islam ini didengar oleh saudara-saudara kita yang ada di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama santriwati yang dimana beliau ini merupakan seorang mu'alaf. Silakan perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Carla. Biasa dipanggil siapa? Aisyah. Aisyah. Kok bisa dipanggil Aisyah? Pas pertama masuk santri, tiba-tiba santriwatinya ngumpul gitu, langsung nanya nama. Terus Carla sebutin nama. Ditanya satu-satu, Kak, namanya dipanggil Aisyah aja ya? Boleh juga. Suka dipanggil Aisyah? Suka. Alhamdulillah. Berapa lama udah mondok di sini? Sekitar 2 minggu atau 3 minggu gitu. Oh, masih baru ya Aisyah? Iya. Aisyah gimana? Betahkah cari ilmu agamanya? Insya Allah betah. Betah ya? Iya. Insya Allah. Kalau boleh tahu Aisyah, dulu Aisyah nih pernah punya pengalaman kenapa kok bisa masuk Islam? Aisyah tuh masuk Islam gara-gara melihat bibi juga. Bibi mualaf, terus kakek mualaf udah agak lama. Bibi dibawa ke Aceh, kan waktu itu bibi sakit. Kakek bawa ke Aceh, terus bibi mualaf di Aceh juga. Terus Aisyah PC sama bibi tiap hari, minta kirimkan foto, tengok foto sama teman-temannya. Bagus semua, bercadar, semuanya tertutup. Jadi Aisyah tuh tertarik gitu nengok bibi. Jadi Aisyah putuskan ingin masuk Islam gitu. Ketika melihat tertutup pakaian itu ya? Iya. Jadi apa sih yang membuat lain melihat orang tertutup pakaiannya lebih feminim? Kali itu ada enggak? Waktu Aisyah belum masuk Islam, Aisyah tuh sering pakai kerudung juga, kayak yang cocok apa gitu ya. Aisyah senang sekali. Senang pakai kerudungnya, Iya. padahal belum masuk Iya. Islam ya? Belum. Masya Allah, mungkin hidayah ya teman-teman. Terus setelah itu, apakah waktu pertama pakai kerudung sebelum masuk Islam itu memang udah tertarik untuk masuk Islam? Udah tertarik sih, tapi bingung juga waktu itu kan kakek jauh, bingung mau gimana caranya masuk Islam gitu. Tapi memang udah niat berarti ya masuk Islam. Iya. Lalu Aisyah mau nanya nih, dulu waktu pakai kerudung nih kan pastilah orang tua masih non muslim kan? Iya. Nah pastilah orang tua nih berpikiran nih, kok Aisyah pakai kerudung padahal bukan muslim, itu sempat dimarah atau gimana? Kalau di kampung sih rata-rata orang non muslim itu kalau perginya ke hutan pakai kerudung. Pakai kerudung ya? Iya. Oh, itu biasanya untuk hindari panas mungkin ya? Iya. Kalau Aisyah sendiri melihatnya adem ya? Adem gitu. Boleh tahu dong, tantenya ke Aceh itu biasa kasih semangat seperti apa sih yang membuat Aisyah nih semakin yakin bahwa Islam ini agama yang benar? Tante itu jelasin tentang Islam itu, rukunnya pokoknya dijelaskan.
Aisyah tuh tertarik banget gitu. Tertarik sekali ya. Iya. Lalu sekarang ketika Aisyah udah berhasil nih memeluk agama Islam, apa yang Aisyah rasakan? Rasanya enak gitu, damai. Lalu Aisyah masuk Islam ini ada tekanan kah? Atau memang benar-benar kemauan Aisyah sendiri? Memang kemauan Aisyah. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Aisyah ini kan masih kecil ya. Jarang loh orang masih kecil tuh mikir untuk wawasan tentang agama tuh jarang gitu. Pastilah pengen main-main, masih pengen menghibur diri dengan orang tua, dengan keluarga. Apa yang membuat Aisyah kepikiran agama? Aisyah tuh nggak mikir panjang gitu loh. Kan waktu itu paman juga mau mualaf kan. Terus datang kakek. Aisyah tuh sebenarnya mau masuk Islam pas tante mau nikah. Tapi kebetulan paman Aisyah juga mau masuk Islam. Terus kakek bilang, daripada kamu nunggu tantemu nikah, lebih baik barengan pamanmu aja masuk Islam. Ya besoknya langsung gitu. Aisyah nggak mikir panjang. Izin nggak sama orang tua ketika mau masuk Islam? Pertamanya Aisyah izin, tapi orang tua tuh kayak nggak marah gitu, dikiranya Aisyah ini nggak benaran gitu. Ini dua-duanya atau izin sama mungkin bapak atau mama aja? Atau dua-duanya izin? Izin sama mama aja. Mama aja, bapak enggak? Enggak. Terus waktu itu ketika sudah masuk Islam, bagaimana dengan orang tua? Ya kayak lihat apa gitu, kayak lihat anak orang dibentak-bentak, terus apa ya, setiap hari itu dibentak-bentak gitu, kayak bukan anak mereka sendiri. Aisyah nggak ngelawan. Lalu Aisyah nggak takut, lalu memikirkan udahlah nggak jadilah masuk Islam karena takut sama orang tua? Nggak mikir gitu. Aisyah nggak mikir gitu? Enggak. Lalu Aisyah benar-benar yakin dengan keputusan Aisyah walaupun orang tua tidak setuju? Iya. Lalu nanti Aisyah gimana sekarang dengan orang tuanya? Alhamdulillah orang tua udah baikan gitu. Udah baikan? Iya. Udah menerima Aisyah? Iya. Awalnya enggak ya? Awalnya enggak. Aisyah ini dengar-dengar dari pedalaman juga ya? Iya. Yang sangat sulit untuk dipikirkan, ini kan pedalaman non-muslim ya? Iya. Jarang muslim ya? Ya. Atau emang nggak ada muslim di sana? Ada sih. Ada? Iya. Sempat ngobrol sama yang muslim di sana? Nggak pernah. Nggak pernah? Ini benar-benar lewat tante lah ya? Iya. Tante gimana sekarang hubungannya? Alhamdulillah baik. Sempat ketemu tante nggak? Sempat. Sempat. Apa kata tante ketika Aisyah sudah masuk Islam? Enak enggak? Tante nanya enak. Terus tante ceritain gitu. Ya Aisyah dengerin. Tapi tante belum terlalu tinggi isi pelajarannya tentang agama gitu. Tapi yang selalu mendukung lah Aisyah. Iya. Kakek gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana dengan kakek respon ketika Aisyah masuk Islam? Kakek juga mendukung gitu. Aisyah siapa yang paling disayang di keluarga? Orang tua. Orang tua. Mama atau bapak yang paling kuat nih rasa sayangnya? Bapak. Gimana perasaannya ketika waktu itu bapak agak kurang setuju dengan keputusan Aisyah? Pas Aisyah masuk Islam, bapak nggak peduli sama Aisyah. Aisyah gitu kayak anak orang, dianggap nggak termasuk anaknya. Aisyah juga mau diusir. Tuh bapak tahu Aisyah masuk Islam, dia diam gitu. Terus kalau ada masalah kecil dibesar-besarkan, dia bilang semua gara-gara Aisyah. Semua orang kampung juga nyalain Aisyah. Kalau tengkaran apa itu pasti Aisyah yang disalahkan, gara-gara Aisyah. Lalu Aisyah ketika merasa mungkin ayahnya, mungkin dari orang kampung benci Aisyah benci tidak sama mereka? Enggak benci ya? Enggak. Kedepannya Aisyah mau ngapain dengan orang-orang yang mungkin saat ini tidak suka dengan Aisyah? Aisyah ingin membawa mereka masuk agama Islam juga. Tapi dengan cara yang benar lah ya. Iya. Ya, semua itu pasti ada caranya, ada jalannya. Aisyah jangan lupa doain selalu orang tua, doain juga tuh orang kampung. Mungkin mereka tuh sayang sama Aisyah sebenarnya. Nanti kedepannya pengen jadi ustazah? Pengen. Memang ustazah ya? Iya. Sekarang mau tahu dong ikro berapa? Aisyah masih ikro 4. Ikro 4. Lumayan cepat ya. Nanti diupdate terus ya ilmunya ya. Iya. Nanti kalau udah jadi ustazah, bantu. Mungkin banyak para mualaf yang membutuhkan seorang ustazah. Apalagi yang semangat kayak Aisyah. Sekarang Aisyah gimana perasaannya ketika mendengar orang tuanya udah terima Aisyah masuk Islam? Senang. Senang. Udah kayak seperti dulu gitu. Oh, udah kembali normal.
Iya. Memang ya perjuangan Aisyah luar biasa. Selain saja nanti kedepannya mau apa? Mungkin ada cita-cita lain yang saat ini belum tercapai. Cita-citanya jadi apa? Aisyah tuh cita-citanya mau jadi polwan. Polwan, Insya Allah. Semoga cita-cita Aisyah selalu dikabulkan sama Allah. Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan selain cita-cita? Aisyah ingin membanggakan orang tua Aisyah. Habis itu ada lagi, hobi Aisyah apa? Hobi Aisyah sih main voli. Main voli. Iya. Ajak nanti teman-teman santrinya main voli, biar nanti suasana makin nyaman. Iya. Udah akrab sama teman-teman santri? Udah. Iya. Biasa teman akrabnya siapa? Biasa ada Kak Nisa, Naya, Putri, terus Leli, Alisa. Iya. Ada Abah ya. Insya Allah. Ingat, agama Allah itu agama rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada mengajarkan kebencian sama sekali. Malah sebaliknya toleransinya tinggi ya. Iya. Masya. Sampai di situ teman-teman, ingat teman-teman semua di rumah juga mungkin banyak mualaf yang seperti ini. Bahkan ada yang lebih tragis kisahnya. Cuma dengan adanya kisah seperti ini, malah itulah yang membuat hati kita untuk tergerak dalam dakwah. Dakwah yang seperti apa? Dakwah yang merangkul. Dakwah yang sebaiknya memberikan dampak-dampak positif buat kemajuan umat kita. Dakwah terus tak berhenti. Istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.